Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sejarah kehidupan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejarah hidupnya syarat dengan ibrah dan pelajaran. Pelajaran yang tidak akan usang ditelan zaman. Senantiasa cocok dan relevan dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan. Kita yang hidup ribuan tahun setelahnya dengan berbagai permasalahan yang baru dan berbeda, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan. Allah telah menggaransi, menjamin dengan menyebutnya sebagai salah satu dari dua nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak patut dijadikan contoh oleh kita sebagai orang tua dalam proses mendidik anak-anak kita. Yang hari ini kita hidup dengan berbagai tantangan zaman modern. Kita hidup di zaman yang modern. Teknologi serba canggih, yang semakin hari semakin meningkat kecanggihannya. Namun di balik kecanggihan itu, terjadi dekadensi moral, kerusakan akhlak sebagai salah satu dampaknya. Kecanggihan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Baik bagi kalangan anak-anak muda sebagai penerus bangsa, ataupun orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dengan kecanggihan teknologi memang banyak mempermudah kita dalam berbagai bidang kehidupan. Dan salah satunya yang dipermudah adalah dalam berkomunikasi. Batas-batas geografis tidak lagi menjadi hambatan bagi kita untuk berkomunikasi. Dengan kecanggihan teknologi dan informasi, peristiwa yang terjadi di suatu tempat, informasinya bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi dengan cepat. Budaya-budaya yang baik dan buruk pun ikut tersebar melalui aplikasi-aplikasi media sosial yang terdapat di smartphone. Semua orang bisa mempertontonkan dan menonton apapun yang ia inginkan. Baik atau buruk sekalipun. Namun sayangnya, tontonan-tontonan yang buruk atau paling tidak tontonan yang tidak bermanfaat lebih banyak diminati dibandingkan dengan tontonan yang baik dan mengandung manfaat. Banyak tontonan-tontonan yang secara langsung ataupun tidak langsung mengajarkan kita kepada keburukan. Mengajarkan tentang free sex, seks bebas, melumrahkan tentang LGBT, mengajarkan untuk mengumbar aurat. Semakin terbuka auratnya, semakin cepat untuk viral dan terkenal oleh banyak orang. Dan juga banyak video-video, banyak tontonan-tontonan yang menanamkan isme-isme yang menyesatkan. Menanamkan pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan isme-isme lainnya yang menyesatkan. Dan yang sangat disayangkan, justru tontonan-tontonan yang buruk, atau paling tidak tontonan yang tidak ada manfaatnya lah, yang lebih banyak diminati oleh netizen, khususnya kalangan muda. Jika seorang pujangga Mesir mengatakan, Inna fiyya disyubbani amrul ummah, bahwa sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan suatu bangsa, urusan suatu umat. Ofi aqdamiha hayataha, dan di bawah telapak kaki para pemuda lah hidupnya suatu bangsa, suatu umat. Miris rasanya jika kita melihat mayoritas generasi pemuda dan pemudi saat ini yang mereka tumbuh di bawah asuhan dan dekapan smartphone dan juga media sosial. Yang kendati terdapat manfaat, namun hal yang buruk dan tidak bermanfaat
lebih banyak dikonsumsi dan diikuti. Sebuah pepatah Arab mengatakan, su'ul khulqi yu'di, akhlak yang rusak, akhlak yang jelek itu lebih mudah atau pasti akan menular. Apa jadinya jika sebuah generasi disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, bahkan buruk? Jangankan ia akan memikirkan nasib bangsanya, dirinya pun tak mampu ia hargai. Waktu yang begitu berharga yang telah Allah berikan, ia buang-buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Bukankah sababul yaum warijalul ghad? Bukankah generasi muda saat ini, esok lusa mereka akan menjadi penerus bangsa, penanggung jawab bangsa? Kondisi seperti apa yang akan menimpa bangsa ini jika generasi muda dan mudinya tidak segera dididik dan diperbaiki? Hal ini diperparah dengan terjadinya penyempitan peran dan fungsi orang tua sebagai dampak dari industrialisasi. Seorang ayah, bahkan terkadang seorang ibu, hanya disibukkan dengan pekerjaannya. Setelah lelah bekerja, sampai di rumah, ia sama sekali tidak menyempatkan waktu untuk berdialog mengevaluasi anak-anaknya. Apa yang telah dilakukannya sepanjang hari, dengan siapa ia bergaul, bagaimana lingkungan pergaulannya, dan keluh kesah apa yang ingin disampaikannya. Hal ini yang pada akhirnya menjadi penyebab berjaraknya antara seorang anak dari orang tuanya. Dan seorang anak yang lebih dekat dengan lingkungan pergaulannya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Hilangnya peran fungsi orang tua sebagai pendidik anak-anaknya ini ikut berperan dalam melahirkan generasi muda masa depan bangsa yang lemah. Allah telah menggambarkan tentang generasi yang lemah di dalam Quran surat Maryam, Quran surat yang ke-19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi adha'us shalah, generasi yang lemah, generasi yang meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, dan generasi yang senantiasa memperturuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, maka generasi tersebut akan menjadi generasi yang tersesat, generasi yang menuju kepada lembah kebinasaan. Generasi yang semacam itu, jangankan ia akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi kita pun sebagai orang tua tidak akan mampu memberikan manfaat. Bukankah saat nanti kita sudah tiada? Bukankah saat nanti kita telah meregang nyawa, tubuh terbujur kaku menghadap kiblat, hanya doa anak solehlah yang kita harap? Sekarang coba kita tatap anak-anak kita. Sudahkah kita mendidik mereka? Sudahkah kita mengenalkan Allah kepada mereka? Sudahkah kita mendorong mereka agar dekat dengan masjid dan memastikan lantunan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira yang akan terucap dari lisan mereka? Atau kita masih melihat mereka sibuk dengan permainannya, selalu tertunduk pada gadgetnya, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, dan jauh dari Tuhannya? Jika demikian kondisinya, jangan harap mereka akan mengingat kita, menyebut kita dengan penuh ketulusan di dalam doanya. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum harapan menjadi hancur, dan menjadi penyesalan di alam kubur, alangkah baiknya kita melihat dan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana tanggung jawab seorang ayah dalam proses mendidik anak-anaknya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk melahirkan kader anak yang soleh. Setiap orang tua mengaku menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Namun umumnya keinginan tersebut hanyalah ucapan formalitas saja. Muncul dari sugesti yang terbangun dari doktrin-doktrin nasihat yang diterima sejak kecil dan tanpa memahami apa makna soleh. Apa makna soleh? Seberapa penting kesolehan bagi seseorang. Hal ini terbukti dan terkonfirmasi
dengan fakta yang ada. Yaitu banyaknya orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya supaya jadi anak yang soleh. Namun ia sendiri tidak membangun kesolehan dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa dirinya sendiri tidak menganggap bahwa soleh itu penting. Dan tentu keinginan agar anaknya menjadi anak yang soleh pun merupakan keinginan yang lemah. Pemirsa Habib TV yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim memberikan kepada kita contoh. Sebagaimana dalam Quran surat yang ke-14 ayat yang ke-40, beliau berdoa kepada Allah, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Sebelum Nabi Ibrahim memohon agar anak-anaknya dipandaikan dalam menegakkan salat, beliau terlebih dahulu memohon agar dirinya dipandaikan dalam mendirikannya. Artinya kesolehan itu harus dimulai dibangun dari diri kita selaku orang tua. Jika soleh sudah dibangun di dalam dirinya, maka artinya soleh sudah menjadi sesuatu yang penting. Dan ia akan memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki anak yang soleh. Dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki anak yang soleh, Nabi Ibrahim selalu memaksimalkan upayanya dalam mendidik anak-anaknya. Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam menjalankan tugas dan perintah Allah, beliau tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pendidik anak-anaknya. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita yang terkadang dengan alasan sibuk bekerja, peran fungsi sebagai pendidik menjadi terlupa. Dan akhirnya merasa cukup dengan menitipkan anak kepada lembaga pendidikan tanpa adanya pengawalan yang maksimal. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil, yang kedua adalah menggunakan metode komunikasi yang tepat dengan anak, pada anak-anak kita. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, begitu juga beberapa ayat mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, cara berkomunikasi yang baik dengan anak, yaitu dengan menggunakan bahasa kasih sayang. Hal ini terlihat ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan menggunakan bahasa istilah ya bunayya. Ya bunayya adalah panggilan sayang terhadap seorang anak. Jadi ketika kita hendak memanggil anak kita, maka panggillah dengan panggilan dan nada yang penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu adanya pengawalan dan evaluasi. Pengawalan dan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk adanya langkah-langkah preventif dan perbaikan. Banyak orang tua yang merasa kaget ketika anaknya membuat masalah yang besar. Hal itu bisa disebabkan karena tidak pernah mengawal dan mengevaluasi anak-anak. Nabi Ibrahim memberikan contoh pada kita. Beliau sebagai orang tua selalu mengevaluasi dan mengawal anak-anaknya. Bahkan bukan hanya ketika mereka masih kecil. Nabi Ismail alaihissalam yang sudah dewasa pun tetap selalu dikawal oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan ini sebagaimana kisah Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk menceraikan istrinya karena Nabi Ibrahim melihat ada keburukan dalam diri istrinya. Proses pengawalan dan evaluasi ini tidak mesti dilakukan secara formal saja, namun juga bisa dilakukan dengan cara berdiskusi dengan anak sambil santai. Dengan berdiskusi dengan anak, kita bisa mendeteksi kondisi si anak. Sedang baik kondisinya atau sedang buruk. Dengan pengetahuan itu, kita bisa melakukan tindakan preventif dan perbaikan. Pemirsa Habib TV yang dimuliakan Allah. Ternyata tugas sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, bukanlah tugas yang ringan. Sehingga selaku orang tua, kita harus membangun kualitas diri, kualitas akidah dan ilmu, agar kita menjadi orang yang pandai dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai investasi terbaik kita
dan sebagai penentu masa depan bangsa ini. Pemirsa Habim TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dan juga pendidik bagi generasi-generasi selanjutnya dimampukan oleh Allah, diberikan kecakapan dan kecukupan, kepandaian dan kemampuan dalam mendidik generasi-generasi di bawah kita. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang mampu mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.